Pelatih Bahrain ngomong kayak gini nih, lawan timnas Indonesia itu kayak lawan timnas Belanda. Ya, kita juga ngelawan Bahrain di lapangan kayak lawan 12 orang. Kocak. Statement lengkapnya kayak gini nih, dia bilang nih, setiap lawan timnas Indonesia selalu ada aja 2-3 pemain baru. Sekarang ada kiper dari Serie A dan 2 dari Belanda. Jadi kami merasa seperti melawan timnas Belanda, tapi kita nggak takut, katanya gitu. Lo pikir kita juga takut? Hati-hati loh. Ya walaupun dia udah bikin cywar kayak gini guys, kita jangan terpancing. Ya, kita tetap harus dukung timnas Indonesia dengan cara yang elegan, yang cerdas, jangan bikin kegaduhan. Tetap bikin suasana kondusif, tapi tetap bikin mereka jantungan. Bahrain cari cara curang untuk menang lawan timnas Indonesia. Ya, Bahrain ingin menang secara curang melawan timnas Indonesia. Indonesia dan Bahrain tergabung di grup C. Kita tahu saat ini sama-sama memiliki poin 6 dan sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia. Namun Bahrain ingin menang secara curang di kandang Indonesia. Ya, karena pasalnya Bahrain telah berbuat curang ya dulu ketika bermain di kandang Bahrain, dan kali ini mereka ingin kembali curang melawan timnas Indonesia. Ya, yang pertama, Bahrain ingin menyurangi Indonesia, di mana Bahrain meminta kepada AFC untuk kirimkan 8 orang untuk memantau jalannya laga melawan Indonesia. Dan hal ini diterima teman-teman. Ya, ini tolong diviralkan teman-teman, karena ini sangat penting bagi kita ya. Dan ini diterima teman-teman oleh AFC, dan inilah respon dari AFC. AFC pantau ketat, kirim tim khusus untuk awasi Indonesia versus Bahrain. Ya, ini sangat lucu ini AFC, sangat lucu teman-teman. Mereka menyetujui apa permintaan Bahrain teman-teman. Ini harus diviralkan teman-teman, supaya mereka tidak boleh sembarangan terhadap timnas Indonesia. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan itu semua bangsa ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua aman. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah, ya kita tanda tanya. Dan tidak hanya AFC, ternyata Bahrain menggunakan kekuatan pemerintahnya. Mereka, Menpora katakan, kedubes Bahrain minta jaminan keamanan, tapi bukan kendaraan ratis baja ya. Ini pemerintahnya meminta keamanan kepada Indonesia. Dikira Indonesia nggak aman? Indonesia sangat aman teman-teman. Ya, Bahrain sengaja saya rasa. Jadi tolong teman-teman, ayo kita viralkan, kita ramaikan teman-teman. Ya, tidak hanya itu, Bahrain juga nekat ya mengumumkan skuad lebih awal dibandingkan negara-negara lainnya di dunia, di mana mereka sebelum tanggal 5 sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa nanti melawan Indonesia. Ini sangat lucu karena biasanya negara itu akan mengumumkan skuad itu sebelum H-15, artinya di tanggal 5. Sedangkan mereka sebelum tanggal 5 mereka umumkan. Dan tidak hanya itu, Bahrain juga melakukan cara curang, yaitu nekat latihan ya. Bahrain nekat latihan sebelum diperbolehkan oleh FIFA teman-teman. Bayangin, ini Bahrain lakukan demi mencurangi Indonesia teman-teman dan negara lainnya di AFC di kualifikasi Piala Dunia. Ya, ini adalah keadaan mereka yang latihan ya. Ada beberapa pemain Bahrain, kipernya, kemudian pemain-pemain lain juga nekat latihan TC. Padahal belum boleh teman-teman, belum boleh. TC itu biasa seminggu sebelum laga baru boleh TC, atau setidaknya di tanggal 15 ya. Di tanggal 15 baru bisa TC. Ini mereka di tanggal 6 mereka nekat melakukan TC teman-teman. Ini sudah nggak betul ini Bahrain. Jadi ayo kita viralkan teman-teman. Ini cara curang Bahrain lakukan untuk kalahkan Indonesia. Tidak hanya cara curang, pelatih Bahrain juga sindir ya, mengatakan kalau kami seperti menghadapi timnas Belanda ya. Dia mengomentari kalau Indonesia itu adalah Belanda 2.0 ya. Dimana ini sebenarnya nggak apa-apa ancaman ya, atau sindiran, tapi jangan seperti ini teman-teman, karena mereka juga warga negara Indonesia. Ini udah nggak betul ini Bahrain. Dan yang paling penting teman-teman harus awasi adalah wasit ya. Wasit yang akan memimpin laga nantinya adalah Gulmorodi Sadullo, adalah wasit dari Tajikistan ya. Dimana wasit Tajikistan ya dekat-dekat sama Arab ya. Ini harus kita awasi, jangan seperti wasit dari Tajikistan satunya lagi teman.
Dan ini adalah wasit yang akan memimpin ya, Instagram wasit. Mohon dipantau teman-teman, mohon dipantau Instagramnya ya, Instagram wasit. Ini ada namanya. Tolong dipantau, di follow, dipantau. Jangan di report dulu, dipantau saja dulu. Ya, karena laga Bahrain melawan Indonesia ini sangat penting. Kita jangan ceroboh teman-teman. Mari sama-sama kita pantau, kita jaga timnas kita. Dan semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dalam dunia sepak bola internasional, jarang sekali ada pelatih yang secara terbuka mengakui ketangguhan lawannya sebelum pertandingan dimulai. Namun, situasi berbeda terjadi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain dan Indonesia. Pelatih tim nasional Bahrain, Dragan Talajic, memberikan pernyataan yang mengejutkan dengan menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas setara dengan tim-tim Eropa. Bahkan, secara tidak langsung, ia mengakui bahwa menghadapi Indonesia bukanlah perkara mudah, yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa dirinya merasa gentar menghadapi skuad Garuda. Pernyataan Talajic ini tidak muncul begitu saja. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat dalam dunia sepak bola, terutama setelah gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Dengan masuknya pemain seperti Emil Audero Mulyadi, kiper Sampdoria, Dean James, bek muda berbakat dari Inggris, serta Joey Matis Pelupesi, gelandang tangguh yang berkarir di Belanda, Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sebelumnya, dalam pertemuan pertama di markas Bahrain pada Oktober tahun 2024, timnas Indonesia mampu menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Hasil tersebut sudah cukup untuk memberikan sinyal bahwa skuad Garuda kini telah berada di level berbeda. Kecepatan pemain sayap, ketangguhan lini tengah, serta disiplin tinggi di lini belakang menjadi faktor utama mengapa Indonesia semakin berbahaya. Kini, dengan tambahan pemain-pemain berkualitas, timnas Indonesia semakin mendekati standar permainan Eropa yang cepat dan taktis. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, dalam wawancaranya menyinggung bagaimana transformasi Indonesia menjadi tim yang begitu solid. Ia bahkan menyebut bahwa dengan kualitas pemain yang ada saat ini, bertanding melawan Indonesia seolah-olah seperti menghadapi tim dari Belanda. Kami seperti akan menghadapi Belanda. Tim ini berkembang pesat, dan kami harus sangat waspada, ujar Talajic dalam konferensi pers. Ucapan tersebut tentu menjadi bukti pengakuan bahwa Indonesia bukan lagi tim mediocre di Asia, melainkan tim yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, pernyataan Talajic tidak hanya berhenti pada pujian. Ia juga secara tidak langsung menyindir langkah Indonesia yang agresif dalam melakukan naturalisasi. Beberapa pihak menilai bahwa naturalisasi adalah jalan pintas yang diambil oleh PSSI untuk mempercepat perkembangan sepak bola nasional. Talajic menyinggung bahwa banyaknya pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Meskipun begitu, ia tetap mengakui bahwa permainan yang ditampilkan skuad Garuda tetaplah solid dan berbahaya bagi timnya. Sebagai pelatih yang berpengalaman di level internasional, Talajic tentu tidak akan mengungkapkan ketakutannya secara eksplisit. Namun, bahasa tubuh dan cara berbicaranya seolah mengindikasikan bahwa ia sangat mewaspadai kekuatan Indonesia saat ini. Ditambah lagi, pertandingan kali ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang dikenal memiliki atmosfer luar biasa berkat dukungan ribuan supporter timnas Indonesia. Faktor ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi Bahrain, yang harus berusaha sekuat tenaga untuk mencuri poin di laga tandang. Jika melihat posisi di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain saat ini berada di peringkat kelima dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Posisi ini sama dengan perolehan Indonesia yang berada di peringkat ketiga. Dengan 4 pertandingan tersisa, kedua tim masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Oleh karena itu, pertandingan di Jakarta ini menjadi laga krusial yang dapat menentukan nasib kedua tim dalam perjalanan menuju Piala Dunia.